Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan dengan saya sendiri Aminah Pangestu dengan rekan saya Evawati Agustin. Di sini kami akan mempresentasikan tentang perdebatan firqah-firqah mengenai peran Tuhan dalam gerak atau perbuatan manusia serta keadilan Tuhan. Dipersilakan kepada saudari Aminah Pangestu. Baik, terima kasih kepada saudari Evawati. Di sini saya akan membahas mengenai perdebatan firqah-firqah tentang peran Tuhan dalam perbuatan atau gerak manusia. Yang pertama ada dari firqah Jabariyah. Perdebatan mengenai peran Tuhan dalam perbuatan atau gerak manusia pada awalnya dimulai ketika kaum Jabariyah melemparkan isu-isu pemikiran ideologisnya bahwa pada hakikatnya tidak ada perbuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah pelaku perbuatan yang sebenarnya. Perbuatan-perbuatan tersebut dinisbahkan kepada manusia sebatas dalam pengertian majas atau kiasan belaka. Keterlepasan peranan manusia dalam perbuatannya sendiri sebenarnya bermakna bahwa manusia tidak boleh mencampuri Tuhan dalam penciptaannya. Kemudian dari firqah Asy'ariyah, dalam masalah perbuatan manusia, kaum Asy'ariyah menolak pendapat Jabariyah bahwa manusia secara mutlak terlepas dari hak menciptakan perbuatannya. Dalam hal ini, Asy'ariyah menganggap bahwa bentuk pemikiran tersebut adalah sikap ketidakadilan terhadap Tuhan, terlebih terhadap manusia. Mereka mengklaim bahwa sikap yang adil adalah dengan mengambil poros tengah di antara keduanya. Asy'ariyah tidak mengatakan bahwa manusialah yang menciptakan perbuatannya, dan begitu pun sebaliknya. Tuhan pun tidak mengintervensi sepenuhnya setiap perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Kemudian pendapat dari firqah Maturidiyah. Menurut Maturidiyah, manusia pada hakikatnya adalah pelaku perbuatan. Manusia menyadari dirinya dalam memilih perbuatannya, tetapi perbuatan tersebut tetap dalam konteks kasab yang diciptakan Tuhan. Perbuatan manusia tetap merupakan ciptaan Tuhan, sebagaimana Tuhan menciptakan daya ikhtiar yang memberikan kebebasan berbuat bagi manusia. Namun, sayangnya, perbuatan tersebut meskipun dilakukan dalam konteks kasab, tetapi tetap diyakini sebagai ciptaan Tuhan. Penisbahan perbuatan kepada Tuhan sebenarnya bukanlah pengingkaran keterlibatan manusia terhadap perbuatannya. Tuhan menciptakan perbuatan, dan manusialah yang melakukan perbuatan tersebut sebagai kasab. Selanjutnya, dari firqah Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah mengkritik keras teori kasab Asy'ariyah dan mengatakan bahwa ada atau tidak adanya kasab pada diri manusia tidak dapat dipastikan, dan ketika perbuatan itu dilakukan tidak dipastikan sejauh mana keterlibatan kasab itu dalam menghasilkan perbuatan. Sebab bagaimanapun juga kasab adalah akses dari campur tangan Tuhan. Baik, sekian dari saya pembahasan mengenai perdebatan firqah-firqah tentang peran Tuhan dalam perbuatan atau gerak manusia. Poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, saudari Evawati Agustin. Terima kasih. Selanjutnya adalah perdebatan firqah-firqah teologi Islam mengenai keadilan Tuhan. Yang pertama adalah Maturidiyah. Firqah Maturidiyah terbagi menjadi dua, yaitu Maturidiyah Samarkand dan Maturidiyah Bukhara. Menurut Maturidiyah Samarkand, kehendak mutlak Tuhan dibatasi oleh keadilan Tuhan. Tuhan adil mengandung arti bahwa segala perbuatannya adalah baik dan ia mampu untuk berbuat baik, serta melaksanakan kewajibannya kepada manusia. Kemudian aliran Maturidiyah Bukhara berpendapat bahwa kekuasaan Tuhan bersifat mutlak dan hanya dimiliki oleh Tuhan.
Tuhan berbuat apa yang dikehendakinya, dan Tuhan tidak berbuat apa yang tidak dikehendakinya, serta menentukan segalanya. Tuhan tidak memiliki kewajiban apapun terhadap manusia, dan tidak ada zat apapun yang dapat menentang atau melarang Tuhan untuk berbuat sesuatu. Tuhan tidak mungkin melanggar janji-janjinya, memberi pahala kepada orang yang berbuat baik, dan menghukum orang yang berbuat jahat. Dan yang kedua adalah aliran Mu'tazilah. Mu'tazilah berprinsip bahwa Tuhan itu adil dan tidak mungkin berbuat zalim dengan memaksakan kehendak kepada hamba-hambanya dan mengharuskan hamba-hambanya menanggung akibat dari perbuatannya. Mu'tazilah mengatakan bahwa kekuasaan Tuhan sebenarnya sudah tidak mutlak lagi. Ketidakmutlakan kekuasaan Tuhan itu disebabkan oleh kebebasan yang diberikan Tuhan terhadap manusia, serta adanya hukum alam yang menurut Al-Quran tidak pernah berubah. Dengan demikian, aliran Mu'tazilah berpikir bahwa yang menciptakan perbuatan manusia adalah manusia itu sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kehendak Tuhan. Bahkan Tuhan menciptakan manusia sekaligus menciptakan kemampuan dan kehendak pada diri manusia. Yang ketiga adalah Asy'ariyah. Kaum Asy'ariyah mengartikan keadilan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya. Mereka percaya pada kemutlakan kekuasaan Tuhan. Tuhan berbuat sesuatu semata-mata adalah kekuasaan dan kehendak mutlaknya, bukan karena kepentingan manusia atau tujuan lainnya. Asy'ariyah memahami bahwa Tuhan mempunyai kekuasaan mutlak terhadap makhluknya dan dapat berbuat sekehendak hatinya. Dengan demikian, ketidakadilan dipahami dalam arti Tuhan tidak dapat berbuat sekehendaknya terhadap makhluk, atau dengan kata lain, dikatakan tidak adil apabila dipahami Tuhan tidak lagi berkuasa mutlak terhadap diri miliknya. Dan yang terakhir adalah Jabariyah. Jabariyah menyebut bahwa manusia hanya dapat berusaha, namun tidak mampu merubah ketetapan atau takdir Tuhan. Maka keadilan Tuhan dalam persepsi Jabariyah adalah otoritas mutlak Tuhan di mana Dia berhak menciptakan perbuatan baik ataupun perbuatan buruk kepada manusia tanpa dibatasi oleh nilai-nilai tertentu. Seorang manusia yang berbuat kejahatan yang diciptakan Tuhan padanya dan selanjutnya Tuhan memasukkannya ke neraka adalah suatu keadilan yang tidak dapat diganggu-gugat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.